Shalom saudara, kita bertemu di dalam channel cerita tentang Yesus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Duinatur Kristus. Pernahkah saudara mendengar tentang Duinatur Kristus? Kristus yang adalah satu pribadi dengan dua natur. Kristus yang adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Apa yang dimaksud dengan Kristus 100% Allah? Fakta Alkitab yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman. Yesus adalah Logos, pribadi kedua dari Allah Tritunggal seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Lalu fakta yang kedua menyatakan bahwa Yesus memiliki dua eksistensi. Dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dia bersama Bapa merencanakan karya keselamatan di dalam kekekalan dan menggenapi banyak nubuatan dalam perjanjian lama bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 58. Before Abraham was, I am. Fakta Alkitab yang ketiga dalam Yohanes 10 ayat 30. Di sana dikatakan bahwa I and my Father are one. Dan hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Yesus ketika berhadapan dengan Filipus. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Keilahian Kristus juga dibuktikan melalui kebangkitannya atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Kristus berkuasa atas maut. Apa yang dimaksud dengan Kristus 100% manusia? Ursinus dalam Heidelberg Catechism mendefinisikan mengenai kemanusiaan Kristus. Ia menyatakan bahwa Kristus adalah manusia sejati dan alami, terdiri dari tubuh dan jiwa, dan sepenuhnya dan sesungguhnya, dan takluk pada semua kelemahan manusiawi, kecuali kepada dosa. Dan berikut adalah beberapa bukti dan argumen mengenai kemanusiaan Kristus. Kristus memiliki tubuh manusia. Tubuh manusia yang bertumbuh. Seperti Yesus pernah menjadi janin, masuk ke dalam rahim, menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa, seperti manusia biasa. Yesus juga mengalami keterbatasan badani seperti mengalami kelelahan. Dia juga merasakan haus. Dia juga merasakan lapar. Tubuh Yesus bisa mengalami sakit dan kematian, seperti ketika ia menjalani Via Dolorosa. Di atas kayu salib, Kristus mengalami keterpisahan antara tubuh dan jiwa. Allah tidak pernah mati, tetapi Yesus memiliki dua natur dan Yesus 100% manusia. Karena tubuh Yesus sama seperti tubuh kita, terdiri dari darah dan daging, dan bisa mengalami sakit, bahkan kematian. Lalu setelah kita belajar mengenai Duinatur Kristus, bagaimanakah kita memberi makna dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai hal ini? Apakah yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentu saja kita bersyukur bahwa kita memiliki Kristus yang adalah pribadi yang begitu memahami pergumulan, perasaan, dan pikiran kita sebagai manusia, karena dia juga adalah 100% manusia. Bersyukurlah. Jangan mudah menyerah. Mari kita syukuri anugerah Tuhan dengan membangun relasi dengan Allah tiap-tiap hari. Karena dia adalah sahabat yang sejati dan melalui firman-Nya kita akan menemukan kekuatan dan kita bisa semakin lebih lagi mengenal dia. Dan mari manfaatkan kesempatan hak istimewa kita di dalam doa untuk mau memberi diri, diproses terus-menerus, dan rela diperbaharui tiap-tiap hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang dinyatakan oleh Charles Spurgeon dalam bukunya, bahwa it is not enough to know about Christ. It is knowing Christ Himself that alone save the soul. Terima kasih saudara-saudaraku, dan mari kita terus belajar untuk semakin mengenal Dia, semakin serupa dengan Dia. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. God bless you.